Hai Smart Learners, yuk belajar bahasa Inggris di sini, mudah dan simple. Di video kali ini kita akan belajar untuk memahami materi explanation text melalui soal pilihan ganda. Ini adalah materi bahasa Inggris untuk SMA kelas 11. Smart Learners, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk mempelajari sesuatu. Di channel ini, saya sharing cara saya belajar bahasa Inggris yang menurut saya adalah cara yang lebih mudah untuk saya memahami pelajaran bahasa Inggris. Jika cara yang saya gunakan ini kalian suka, boleh diikuti dan silakan berikan jempolnya. Dan jika channel ini bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris, boleh dong kalian subscribe supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus di sini. Soal nomor 1, what kind of the text? Pertanyaan seperti ini biasanya sama juga dengan pertanyaan yang ini. Nah, jika kalian menemukan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, artinya kalian diminta untuk menyebutkan apa nama dari teks tersebut. Silakan kalian pahami, dipelajari, dan dihafalkan, karena soal seperti ini sering dimunculkan. Sekarang kita jawab soal nomor 1. Materi yang kita pelajari kali ini adalah explanation text. Penjelasan dari explanation text adalah sebagai berikut. Setiap soal yang diberikan, otomatis kita tidak diberitahu terlebih dahulu apa nama teks tersebut. Jadi, cara yang paling mudah adalah kita harus tahu ciri-ciri dari sebuah teks. Nah, ciri-ciri dari explanation text biasanya dia menceritakan proses terjadinya sesuatu. Biasanya terkait dengan kejadian alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Kita bisa membaca teksnya secara sekilas saja. Dan teks yang diberikan pada soal ini menceritakan tentang proses terjadinya snow atau salju. Nah, sekarang silakan kalian jawab soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. The generic structure of the text above is. Setelah kita mengetahui apa nama teksnya, maka selanjutnya kita harus tahu apa generic structure atau struktur teksnya. Struktur teks atau generic structure untuk explanation text adalah sebagai berikut. Nah, kalian harus mempelajari dan menghafalkannya ya. Sekarang silakan kalian jawab soal nomor 2. Smart Learners, sebenarnya pertanyaan yang sering muncul dalam soal reading comprehension sebenarnya cuma seputar itu-itu saja. Jadi jika kalian selalu berlatih dan berlatih, saya yakin kalian pasti bisa lebih mudah untuk mempelajari dan mengerjakan soal-soalnya. Contohnya ya seperti soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, seperti soal nomor 3 berikut ini, soal ini atau pertanyaan ini sering diberikan juga. The purpose of the text above is. Purpose artinya tujuan. Jadi kita diminta untuk mencari apa tujuan dari diberikannya teks tersebut. Cara yang paling mudah yang saya gunakan untuk menjawab soal purpose atau tujuan adalah dengan menghafal kata kerja yang diletakkan setelah to. Semua teks pasti mempunyai purpose atau tujuan masing-masing. Nah, cara yang saya gunakan begini nih. To tell biasanya digunakan untuk report text. To explain biasanya digunakan untuk explanation text. To retell biasanya digunakan untuk recount text. To pursue biasanya digunakan untuk analytical text dan hortatory text. To entertain biasanya digunakan untuk narrative text. Nah, sekarang silakan kalian jawab soal nomor 3. Oke, Smart Learners, kita akan lanjut untuk soal berikutnya di video yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa ikut belajar bahasa Inggris di sini. Semoga video ini bermanfaat. Bye!